Udah mati lagi. Gimana kabur? Sudah, Ustaz. Syukran, Ibu. Mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Apa ini mati lampu? Enggak, ini kan ini masih nyimpan. Baik, suara saya aman Ibu-Ibu? Atau kurang besar barangkali? Tes. Aman Pak Ustaz. Aman, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillah, tahiyyatu ahlil jannah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis bab kata. Semoga Allah mudahkan semua proses belajar kita, terutama hari ini insya Allah kita akan dilatih untuk tasrif fi'il mudhari dengan tasrif lengkap 14 dhamir. Kalau sebelumnya fi'il madhi dengan 14 dhamir, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat dan seterusnya. Nah, hari ini insyaallah kita akan dikenalkan dengan perubahan fi'il mudhari lengkap dengan 14 dhamir. Di juz pertama 7 dhamir dan sudah kita lalui, dan insyaallah ditambah 7 lagi menjadi 14 siang hari ini. Belum diminta untuk hafal, minimal Ibu kenalan saja dulu. Kalau sudah kenalan kan, kalau kenal di jalan ketemu kan tinggal sapa doang gitu ya. Lama-lama insya Allah hafal. Baik, seperti biasa satu orang satu baris. Saya baris pertama. Hari ini Ibu adakah yang izin Bu Upit barangkali? Kalau nggak ada, saya nggak usah karena kita ada 15 ya. Oh baik, berarti saya nggak usah kali ya, biar masing-masing kebagian. Yang hadirnya belum 15. Gimana Ibu? Oh gitu. Oh Bu Teti izin telat. Gimana? Bu Teti izin terlambat Ustadz. Oh iya. Jadi saya baca apa nggak usah? Bu Lena sepertinya masih sakit, kemarin mah sakit. Oh baik. Nah, kalau gitu saya baris pertama, nanti baris kedua dibaca oleh Bu Irma, kemudian dilanjut Bu Dewi dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum waqtuluhum wa'nyadan uqtulu, bunuhlah dan bunuhlah hum mereka, 3 kata tuh ya. Waqtuluhum dan bunuhlah mereka, haitsu di mana saja, tsaqiftumuhum. Ibu lihat, tsaqiftumuhum aslinya adalah tsaqiftum plus hum. Kelihatan ya? Tsaqiftum plus hum tanpa waw. Kelihatan tanpa waw. Aslinya tsaqiftum plus hum. Untuk memudahkan lisan maka ditambah waw di situ tuh. Tsaqiftumuhum gitu ya. Karena tum kan domir tuh.
Humnya juga domir. Nah, maka untuk menyambung antara dua domir dikasih waw di situ. Thaqiftumu berarti artinya kalian mendapatkan hum mereka, karena aslinya thaqiftum fiil madhi domirnya antum. Ya. Thaqiftumuhum kalian mendapatkan mereka, wa akhrijuhum wa-nya dan akhriju keluarkan juga usirlah. Keluarkan dari kampung halaman berarti kan mengusir ya. Akhriju dan keluarkanlah atau usirlah hum mereka min dari haitsu mana saja. Akhrajukum mereka mengeluarkan kum kalian. Lihat sebelumnya akhriju ini fi'il amr, akhriju keluarkanlah, usirlah, sedangkan setelahnya akhraju beda di roknya saja tuh. Akhraju ini fi'il madhi domirnya hum, mereka mengeluarkan kum kalian, aslinya fi'il madhi domir huwa akhroja ya, akhroja akhroju, humnya itu akhroju ya, jadi mereka mengusir kalian. Wal fitnatu dan fitnah ya, fitnah di sini fitnah dalam bahasa Arab, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu semua keadaan yang tidak baik, keadaan kacau itu disebut dengan fitnah, apapun itu. Ya, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak normal disebut dengan fitnah. Jadi bukan hanya menuding orang yang tidak bersalah, itu juga fitnah, tetapi itu salah satu macamnya saja. Nah, fitnah di sini tafsirannya adalah kesyirikan atau kekufuran. Kenapa kufur dan syirik disebut fitnah? Karena itu kondisi yang tidak bagus, ya kan? Syirik harusnya beriman tauhid, dia malah syirik. Harusnya beriman tauhid, dia malah kufur, malah kafir, gitu ya. Baik, saya sampai situ. Dilanjut silahkan oleh Sayyidah Irma. Tafadhali, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddu lebih keras. Min dari al-qatli kasus pembunuhan. Iya, maaf saya potong Bu Irma. Betul tadi yang sudah dibaca Bu Irma. Kalau digabung, coba Bu Irma. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kira-kira apa tuh? Dan keadaan fitnah lebih keras dari kasus pembunuhan. Iya, orang Indonesia sering bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ternyata diambil dari ayat ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu ya, mangga. Wa dan la tidak tuqatiluhum, dua kata. Tuqatilu membunuh mereka. Iya, tak di awalnya wau, di akhirnya berarti siapa tuh? Kalian membunuh mereka. Iya, maaf saya potong lagi, punten. Yang lebih tepat memerangi. Jadi saya perjelas sedikit. Kita punya qatala, yang satunya lagi qatala. Ibu lihat di layar. Kalau qatala qatala yaqtulu, qatala yaqtulu artinya membunuh. Tapi kalau qafnya panjang, qatala, kelihatan ya, qatala yuqatilu, nah yuqatilu. Yuko koknya panjang.
Jadi kalau yang atas Ibu, qatala yaqtulu artinya membunuh. Tapi kalau bawahnya itu kelihatan qafnya panjang. Qatala yuqatilu artinya memerangi. Akarnya sama dari qaf, ta dan lam dan masing-masing punya hubungan makna. Ya, orang memerangi ya tujuannya membunuh gitu kan. Orang membunuh itu ya berarti dia memerangi orang yang menjadi lawannya. Gitu ya. Nah, yang barusan dibaca oleh Ibu Irma itu qafnya panjang. Yes. Mangga. Ya. Yuqatiluhum, kalian membunuh mereka. Memerangi. Benar ya Ustaz ya? Memerangi. Qafnya panjang. Ya, memang suka ketukar nggak apa-apa. Qafnya lihat tuh panjang ya. Udah diterangin masih lupa. Ya. Makanya Yuqatiluhum, kalian memerangi mereka. bukan Iya. Indah di sisi di sekitarnya. Di sisi saja. Di sisi al-masjidil masjid al-haram haram. Jadi Masjidil Haram ya Ustaz ya. Bagus. Ya. Hatta hingga yuqatilukum, mereka memerangi kalian. Cakep, hebat. Yuqatilukum mereka memerangi kalian. Syukran Sayyidah Irma ahsanti. Selanjutnya Sayyidah Wati. aku ya. Saya dulu Ustaz. Itu dulu Bu. Bu Dewi ya. Oh, maaf. Sayyidah Dewi. Oh iya. Benar-benar. Saya ngelihat nomor nih ya. Nomor 3 baris 3. Mangga Ibu Dewi, mangga. Izin off kamera ya Ustaz, maaf. Silahkan. Tidak apa-apa. Fi di dalam hi-nya fa maka in jika Iya. qatalukum, dua kata qatalu mereka memerangi kum kalian, faqatuluhum fa maka uqtulu bunuhlah mereka, kadzalika demikian itu jazau balasan al-kafirina bagi orang-orang kafir. Bagus. Fa'in dua kata, fa maka in jika intahau mereka berhenti. Iya, intahau. Mereka berhenti, ini fi'il madhi, domirnya hum. Tanda humnya waw alif di akhirnya intahau. Ahsanti Ibu Dewi, syukran, syafakillah syifaan ajilan ya Sayyidah Dewi. Baik. Setelah Bu Dewi, Ibu Wati, Sayyidah Wati, tafadhali. Fa innallaha, dan sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah Hebat. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, betul. Wa qatiluhum, 3 kata ya Pak. Hebat. Dan perangilah mereka. Wa qatiluhum hatta tidak ada ya, hingga la takuna, la dan tidak ada, sampai tidak ada ya. Iya, betul. Fitnah, betul. Wa yakuna, dan hanya. Baik. Dan ya. ini. Takuna di tengah tuh sebelumnya takuna dan yakuna boleh kita artikan adalah, ya. Adalah boleh, ada juga boleh, menjadi juga boleh, ya. Hatta la takuna, hatta tidak, hingga atau sampailah tidak takuna ada atau adalah. Wa yakuna juga begitu, dan adalah, ya, domirnya beda. Kalau takuna hiya, yakuna huwa domirnya, ya. Syukran Sayyidah Wati ahsanti. Baris ke selanjutnya Sayyidah Rai, tafadhali. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Ad-dinu satu kata, ad-din agama, lillahi dua kata, li bagi Allah, lillahi bagi Allah, Iya. fa ini maka jika dua kata ya Ustaz. Betul. Intahau mereka berhenti, Betul. fala maka tidak udwana permusuhan, Betul. illa kecuali ala terhadap az-zolimina orang-orang yang zolim. Ala Hebat. ada di atas atau terhadap. Atas iya boleh. Asyahru bulan al-haram, bulan Iya. haram. Syahrul Iya. haram. Syukran Sayyidah Rai. Asyahrul haram, bulan haram ya. Bulan haram berarti bulan apa tuh? Bulan Rajab, Oh ya. Muharram, Rajab, Ramadan. Ramadan masuk nggak? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, satu lagi Dzulhijjah. Dzulhijjah. Iya betul. Jadi terima kasih Bu Rai. Asyahrul haram, bulan yang haram. Ya, bulan haram di sini maksudnya adalah bulan yang umat Islam haram berperang. Haram artinya boleh, haram dilarang, maksudnya dilarang berperang. Boleh juga haram ini artinya yang dihormati. Jadi bulan yang dihormati. Karena di bulan haram ini kita menghormati bulan ini, maka secara spesial kita dianjurkan lebih memperbanyak amal ibadah, lebih gitu ya. Bukan berarti di bulan lain tidak gitu. Masjidil Haram sebelumnya juga begitu, di baris kedua tuh Al-Masjidil Haram berarti masjid yang satu maknanya haram. Haram buat apa? Buat orang non muslim, haram tuh. Yang kedua, Masjid Haram berarti masjid yang dihormati. Dihormati kenapa? Karena dia tanah yang suci. Kayak gitu ya. Baik. Syukron ahsanti Ibu Rai. Baris ke-6 Sayyidah Efni, silakan. Dengan bulan. Bu Efni tidak ada sepertinya Ustaz. Enggak ada ya? Ya. Baik, kalau tidak ada, jadi siapa nih? Di bawahnya bukan? Bawahnya juga. Ya, di bawahnya Sayyidah Santi. Ya, Assalamualaikum Ustadz Afan ya, izin off kamera. Waalaikumsalam. Siap, enggak apa-apa. Ya. Mangga. Saya coba Ustadz ya. Mangga. Bis syahri, bi dengan syahri bulan, al-harami haram, Iya. wal hurumatu dua kata, wa dan hurumatu semua yang disucikan, jamak ya nih Ustadz ya. Betul. Jamak dari apa tuh, Bu? Haram. Jamak dari hurmatun. Oh, hurmati. Ya, Ya, maksudnya- hurmatun. Oh, Ya. dari beda ya dengan yang haram Ustadz ya. Akarnya sama, tapi akarnya beda kata. Oh, Hurmatun. Jadi hurmatun itu semua yang dimuliakan, semua yang dihargai. Jamaknya hurumat. Baik, Mangga. baik. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya itu kisos Ustadz artinya Kisos itu apa tuh? hukum ini ya. Ya, secara bahasa apa kira-kira kisos? Kita sering Hukuman dengar ya tuh ya. mungkin ya. Betul. Hukuman. Hukuman setimpal. Ya, baik. Oh, hukuman setimpal. Baik. Betul. Lanjut ya Ustadz ya. Mangga. Famani itu dua kata fa maka man itu barang siapa ya Ustadz ya. Betul. I'tada itu memusuhi. Betul. Terus alaikum dua kata ala atas kum kalian. Fa'tadu fa maka i'tadu itu kalian seranglah mungkin ya. Iya, boleh kalian musuhilah sama dengan sebelumnya tuh i'tada, boleh Oh, juga boleh Sama-sama. juga tafsirannya seranglah. Iya. Ya. Sama-sama i'tada itu memusuhi bisa memusuhi atau menyerang yang Ustadz. Betul. Secara bahasa makna aslinya adalah melampaui batas.
I'tada itu makna aslinya melampaui batas. Karena lagi ngomongin perang, ya kan? Kan lagi ngomongin perang nih di bulan haram. Maka boleh diartikan fa'tadu, maka musuhilah musuh atau seranglah musuh. Gitu. Syukran. Kalau bedanya dengan tauhid apa Ustadz, kan sama-sama melampaui batas ya bukan ya? Beda ya Ustadz? Apa tuh? Maaf. Tauhid itu beda ya? Iya. Tohut itu orangnya orang. yang melampaui batas. Kalau fiilnya togo, Oh iya. melampaui batas juga, betul Ibu. Misalnya dalam Al-Quran apa tuh? Innal insana bukan apa ya? La yatgha apa? Kalla innal insana la yatgha. Nah, yatgha di situ melampaui batas juga atau zalim. Sama Ibu. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyak. Nah, supaya ibu-ibu semua juga mengingat i'tada di atasnya udwan. Nah, itu sama tuh ya. Maksud saya akarnya sama. Ain, dal dan huruf ilat. Huruf ilat di sini waw. Atau di bawahnya i'tada, ain, dal dan huruf ilat. Huruf ilat di sini alif maksurah tuh ya. Nah, ini akarnya sama, maknanya juga nggak jauh tuh. Udwan, permusuhan, i'tada, memusuhi. Ada satu lagi yang Ibu sering dengar. Aduwum mubin, aduwum, adu. Adu itu akarnya sama juga tuh. Ain, dal, waw. Aduun, artinya musuh. Loh, kok musuh? Iya, kalau orang melampaui batas kita, ya kita anggap musuh tuh orang. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Ya kan, orang yang langgar batas disebut musuh, itu ya. Baik, syukran Sayyidah Santi. Setelah itu baris ke-7, tafadhali Sayyidah Suci. Saya Ustaz. Ummi Irham. Ummi Irham. Ummi Iza. Iya Ustaz. Enggak, Ummi Iza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alaihi 2 kata, atasnya. Bimisli 1 kata, artinya seperti. Maaf saya potong. Ternyata bimisli 1 apa 2 tuh? B-nya dengan bukan ya Ustadz? Betul, B-nya dengan. Ya, berarti dengan seperti 2 kata ya Ustadz. Betul. Dengan seperti apa yang i'tada apa tadi ya? Menyerang boleh, memusuhi boleh, betul. Oh iya, menyerang atau memusuhi. Alaikum 2 kata, atas kalian. Wattaqullaha 3 kata, wa dan ittaqu, bertakwalah kalian Allah, kepada Allah. Betul. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu 2 kata, dan ketahuilah. Anna 1 kata, bahwa Allah ma'a bersama. Ahsanti. Syukran Ummi Ihza. Ya, sama-sama. Baris selanjutnya Sayyidah Lena. Sayyidah Lena ada sakit ya? Syafa'allah syifaan ajilan insyaallah. Baik, setelah itu di bawah Ibu Lena ada Sayyidah Syifa. Tafadhali. Ya, Ustaz. Baris berapa tuh tadi? 8 ya? Ya. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa anfiqu, dan infakkanlah. Ya, betul. Betul. Di sabilillah, jalan Allah. Wala, dan janganlah tulqu, kamu jatuhkan. Iya, kamu atau mereka. Oh, mereka. Yang betul kalian. Oh, kalian. Tak di awal, wow alif di akhir. Maaf Bu Sifa ya. Tak di awal tuh ya. Enggak? Putukan. Jatuhkan. Tulqu, kalian jatuhkan gitu. Betul Ibu. Oh iya. Biaidikum, dengan tangan kalian. Betul.
Iya, aidi, betul, tangan. Jamak dari apa tuh? Yadun. Hebat, betul. Yadun, yadun satu tangan. Kalau dua tangan, yadaini, yadaini dua tangan. Kalau banyak barusan nih, aidi, tangan-tangan. Ya, aidi, tangan-tangan. Silahkan. Ila atas Kepada. kepada Mm-mm. at-tahlukati kebinasaan atau kematian. Iya, at-tahluka, kebinasaan. Diambil dari kata-kata halaka. Halaka, halakah misalnya. Kebinasaan atau kematian juga bisa. Kalau digabung, Bu Syifa, kira-kira dari wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kira-kira apa tuh? Dari wala nih, dari sini, dan janganlah kamu menjatuhkan betul. dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Iya, iya, boleh. Dan janganlah kalian, betul Bu Syifa, hebat. Dan janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian sendiri kepada kebinasaan, sama dengan jangan zolimi diri sendiri, jangan bunuh diri sendiri, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, itu. Ini salah satu dalil, nggak boleh zolim terhadap diri sendiri, nggak boleh bunuh diri sendiri, ya, dan seterusnya. Itu ya. Syukran, ahsanti, Sayyidah Syifa. Setelah itu Sayyidah Herlin. Baris selanjutnya 9. Tafadhali. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah kalian. Betul. Innallaha, sungguh Allah, yuhibbu, mencintai atau menyukai. Hebat. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Iya. Wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja wal umrah, ibadah haji dan umrah. Betul. Lillah, karena Allah. Ahsanti. Syukran Sayyidah Herlin. Muhsinin, ya, muhsinin, ibu-ibu semua, ini orang yang berbuat baik, muhsinin. Kalau muhsin, kalau Hasan orang baik, ya. Hasan orang baik, kalau muhsin orang yang berbuat baik. Jadi beda tuh ya, kalau ibu punya tetangga Pak Hasan itu beda dengan Pak Muhsin. Ya, akarnya sama, ha sin nun. Pak Hasan, bapak yang baik, Pak Muhsin, bapak yang berbuat kebaikan. Syukran. Setelah Sayyidah Herlin. Ustaz mau nanya. Silahkan Ibu. Pak Hasan, bapaknya baik. Pak Muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Pernah dengar gini Ustaz. Hasan baik, Muhsin itu orang yang baik dan berbuat baik untuk orang lain. Bisa. Karena diambil dari kata-kata ahsana yuhsinu. Jadi berbuat baik untuk orang. Ya, bisa. Jadi berbuat baik itu ada perbuatannya yang dirasakan oleh orang gitu loh. Oh, iya. Itu dia. Orang lain merasakan manfaatnya begitu ya Ustaz? Ya, betul. Kalau Sama Bapak Hasan untuk diri sendiri gitu Ustaz? Betul, iya. Sama seperti soleh dan musleh. Kalau soleh, orang yang soleh, orang yang baik. Tapi untuk dirinya. Tapi kalau musleh, orang baik yang kebaikannya itu dia transfer ke orang. Nah, itu musleh. Ya, kalau wanita, muslihah. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyaki. Syukran. Baik, selanjutnya Sayyidah Upit. Tafadhali. Ustaz. Fa'in, dua kata, fa maka, in jika. Uhsirtum, kalian, berarti Betul. kalian terkepung. Betul, kalian terkepung. Fama, dua kata, fa maka, maka apa yang.
Betul. Istaisaro. Istaisaro mudah, Ustaz? Mudah, betul. Dari kata-kata yusrun, istaisara, mudah, betul. Min dari al-hadi. Al-hadi apa, Ustaz? Al-hadi, hewan sembelihan. Oh. Al-hadi itu artinya hewan sembelihan. Kama istaisaro min al-hadi. Wala dan janganlah tahliku. Tahliku. Kamu Ustaz. Bukan ya. Tak di awal, wawu alif di akhir. Oh, kalian mencukur. Betul. Ru'usakum. Roksun, kepala. Betul. Kum kalian, kepala kalian. Kepalanya cukur, Ustaz. Kenapa nggak rambut di situ? Ya, sama seperti di dalam ayat wudhu. Wamsahu biru'usikum, gitu ya. Oh, iya. Dan usaplah kepala kalian. Di dalam bahasa Arab sering begitu tuh. Usaplah kepala, maksudnya rambut yang ada di kepala. Begitu. Ini juga sama. Wala tahliqu ru'usakum, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian, maksudnya mencukur rambut kepala kalian. Itu. Nah, Ustaz. Enggak. Ru'usakum, kepala kalian. Hatta hingga ya belugho, sampai. Iya, syukran. Ahsanti Sayyidah Upit. Ya belugha, sampai. Makanya anak yang sampai usia tertentu disebut anak ini sudah baligh. Iya, karena dia sudah sampai itu di usia tertentu yang sudah harus taklif, punya beban tertentu di dalam agama. Baik, syukran. Setelah Bu Upit, Sayyidah Bunda Kia. Tafadhali Bunda 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadyu, hewan kurban, satu kata. Boleh. Mahillahu, tahallul atau masa halal. Ya, mahilla, masa halal, nya, masa halalnya. Jadi kalau digabung, Bunda dan ibu-ibu yang lain, coba saya terjemahkan dari tengah ya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilla, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian, rambut kepala maksudnya, sampai sehingga hewan sembelihan itu sampai di masa halalnya. Maksudnya bagi orang yang haji dan kemudian mereka melakukan 1-2 hal yang dilarang, kan mereka harus menyembelih satu hewan tuh ya, hewan sesembelihan sebagai hukuman melakukan hal-hal yang tidak boleh malah yang dilarang malah dilakukan. Nah, pastikan sebelum mencukur sebagai salah satu aktivitas haji yang paling akhir, itu pastikan hewan sembelihan itu sudah disembelih gitu ya. Walaupun kalau sekarang kita tidak perlu menyembelihnya, ada satu lembaga begitu, kita tinggal ngasih uang, nanti mereka yang menyembelih. Jadi kalau sudah dipastikan secara dhon, secara perkiraan bahwa hewan itu sudah diberikan ke orang yang tepat atau lembaga yang tepat dan insya Allah akan dipotong, maka kita boleh mencukur rambut kita untuk menyelesaikan salah satu bagian akhir dari ibadah haji. Itu ya. Enggak, dilanjut Bunda. Paman, 2 kata, fa, maka, man, siapa. Maka siapa. Kana adalah 1 kata, minkum, 2 kata, min dari, kum, kalian. Iya. Maridon, sakit, 1 kata. Iya. Au atau, bihi, baginya, 2 kata. Adzan, penyakit, 1 kata, min 1 kata dari, roksihi 2 kata, kepalanya, hi-nya, fafid ya, faknya maka, fid ya,
tebusan atau fidyah. Baik, syukran, ahsanti Bunda Kia. Bunda, coba lihat, ada maridhon, ada adza. Ya, ada maridhon, ada adza. Maridhon orang yang sakit. Kalau sakitnya disebut dengan maradun. Sakitnya disebut dengan maradun. Kalau ini maridun, orangnya. Nah, di sampingnya nih lihat ada adza. Artinya sakit juga atau penyakit. Bedanya apa tuh? Maradun sama adza. Maradun sakit, adza juga sakit. Bedanya maradun itu kan sakit. Contohnya misalnya sakit mah, nah itu maradun tuh. Tiba-tiba migrain, lagi haji kepalanya migrain tiba-tiba. Itu maradun. Atau apalagi ya penyakit tertentu disebut maradun. Tapi kalau adza dia sehat. Tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Nah, kakinya jadi luka. Itu adza. Ya, atau dia sehat, nggak punya penyakit, nggak emah, nggak apa, tiba-tiba ketiban duren misalnya. Itu adza tuh kepalanya misalnya, kena misalnya, gitu. Atau ketiban apalah. Nah, itu adza. Jadi beda tuh ya. Kalau maradun sakit penyakit, kalau adza itu karena ada faktor luar yang menyebabkan dia sakit. Sakitnya sakit fisik ya. Apakah jatuh, atau tadi ya kejedot misalnya gitu. Baik, syukran Ibu Bunda Kia. Setelah Bunda baris ke-12 Sayyidah Sukarti. Tafadhali. Ya. Ini berapa? Berupa. Berupa. Berapa sih? Ya, boleh dari, boleh berupa, sama saja. Min berupa siyamin puasa, atau sodakotin sodakoh, atau nuslik, nusuk ya. Kurban. Iya. Faida, maka apabila maaf saya potong Ibu, punten. Nusuk itu sama juga akarnya dengan manasik. Kita sering dengar tuh ya, manasik atau nusuk itu artinya secara umum makna asalnya adalah ibadah. Ya, manasik atau nusuk di sini itu artinya ibadah. Nah, tetapi di sini tafsiran dari ibadah yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Makanya itu di buku kita nusuk di bawahnya apa tuh? Kurban ya. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Dalam kurung ibadah. Karena menyembelih hewan kurban kan ibadah juga ya. Nah, nanti di tempat lain mungkin artinya ibadah. Mungkin artinya bukan menyembelih hewan kurban, tapi artikan ibadah. Karena memang makna aslinya adalah ibadah. Sama dengan manasik, misalkan manasikul hajj, itu artinya ibadah haji sama dengan ibadah haji. Itu ya. Dilanjut, silahkan Ibu Sukarti. Faida, maka apabila amintum, kalian aman. Iya. Paman maka tamatta'a, bersenang-senang. Ini sebelahnya apa ya? Tamattu. Ya, itu bahasa Arab juga tuh. Nanti saya jelasin. Bil umroh, dengan umroh. Betul. Ila, kepada atau ke al-haji, haji. Betul. Syukran Sayyidah Sukarti. Nah, ya. Ibu-ibu lihat, tamatta'a yang tadi ditanya Bu Sukarti, di bawahnya bersenang-senang atau tamattu'. Nah, tamatta'a ini diambil dari kata-kata dari huruf mim ta'ain. Dari kata-kata tamatta'a ini ada istilah mut'ah. Mut'ah, nikah, mut'ah, ya kan? Nikah, mut'ah itu apa? Nikah nyari senang-senang doang. Yang diharamkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi ibadah paling afdol di Syiah. Nah, kalau di Ahlus Sunnah ini haram.
Apa tuh nikah mut'ah? Nikah senang-senang doang. Nikah yang dalam akadnya disebut masa pernikahan. Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian, dengan bla bla bla, selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari 3 malam nggak ada hubungan lagi. Dan nggak ada urusan lagi mau punya anak, mau nggak ada urusan. Atau saya nikahkan kamu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai. Nah, maksud saya itu sama tuh akarnya mim ta'ain, mut'ah dalam ibadah Syiah ada mut'ah. Ini juga sama tamatta'a, bersenang-senang. Nah, Ibu lihat tamatta'a bil umrah, bersenang-senang dengan umrah ilal haji, kepada haji atau sampai haji. Nah, inilah yang disebut dengan haji tamattu'. Haji tamattu'. Ibu yang pernah haji mungkin ingat, orang Indonesia biasanya haji itu pakainya haji tamattu' tuh. Biar apa? Jadi maksud haji tamattu itu haji senang-senang, maksudnya begini. Sebelum nyampe sana pakai pakaian ihram untuk niat umroh. Ya, oke, untuk niat umroh. Setelah umroh baru haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Sekali lagi, niat nyampe sana umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Maka lihat tamat ta'abil umroh, bersenang-senang dengan umroh ilal haji, sampai haji. Jadi umroh dulu baru haji. Kenapa model haji begitu disebut dengan tamattu? Karena setelah umroh yang cuma 2 jam saja, atau 3 jam lah kalau yang mungkin baru pertama, 3 jam taruhlah. 3 jam selesai itu umroh. Kalau sudah selesai, maka hal-hal yang dilarang bagi orang yang muhrim atau yang memakai pakaian ihram menjadi boleh. Kalau boleh, berarti boleh bersenang-senang dong. Itu tuh maksudnya. Ya, jadi sambil nunggu haji, dia sudah boleh bersenang-senang. Itu yang disebut dengan haji tamattu'. Ya, orang Indonesia ngambil itu tuh. Nyampe sana umroh dulu, setelah 3 jam selesai umroh, boleh bersenang-senang. Boleh dengan suaminya, boleh dengan istrinya. Hal-hal yang dilarang sudah lagi tidak berlaku bagi dirinya. Kenapa? Karena umrohnya sudah selesai. Nanti masuk musim ibadah haji, mulai lagi dia. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran Ibu Sukarti. Setelah Sayyidah Sukarti, Sayyidah Teti, Umi Irham ya. Silahkan. Iya Ustaz. Sama maka apa yang istaisaro kalian boleh dengan mudah. Boleh. Minal hadi, dari binatang kurban. Iya, hewan kurban boleh. Ya. Paman barang siapa, Fa-nya tuh fa maka, man siapa yang, hebat. lam tidak, yajid ia mendapatkan, falsiyamu maka wajib berpuasa. Oh ya, maka wajib berpuasa. Salah sati 3 ayam hari. Betul. Di dalam al-haji. Iya. Syukran ahsanti Sayyidah Teti atau Umi Irham. Syukran. Setelah itu Sayyidah Yayat 14. Iya Pak Ustadz. Nah, nggak sekalian deh Bu Yayat habisi ya. Oke. Dapat bonus. Mangga Bu Yayat. Sebentar. Ada nggak yang belum baca? Barangkali ada yang baru bergabung gitu. Enggak ya? Udah semua ya? Kalau sudah semua, Bu Yayat aja habisi. Iya Pak. Enggak. Wasab'atin dan 7 idza. Sab'ah 7 apa 1 Bu? 7. Oke. 7 artinya 1 kata ya. Wasab'ah. Ya. Lanjut Bu Yayat. 7 idza apabila betul. Apabila roja'atum kalian kembali, tilka itulah asyaratun 10 kalimatun sempurna. Kamilatun.
Oh, kamilatun. Kamilatun sempurna. Ya. Nah, demikian itu liman bagi orang-orang lam yang tidak yakun ada ahluhu keluarganya Bagus. hadiri orang-orang yang berada. Atau orang yang hadir sama aja ya. Orang-orang yang hadir al-masjidil di Masjidil Haram. Ya. Taku bertakwa dan bertakwalah Allah, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu dan kalian ketahuilah anna bahwasanya Allah syadidun keras iqab hukuman. Iya. Keras hukumannya. Masya Allah. Keras hukumannya. Ya sebenarnya nggak ada nya-nya ya. Cuma biar manis gitu, biar cocok, boleh ditambahinnya. Ahsanti, syukran, Sayyidah Yayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu semua 15 baris sudah kita baca dengan sangat baik. Ada yang 2 kali. Bu Yayat tadi alhamdulillah hebat ya. Yang mau bertanya boleh sambil istirahat setengah menit. Yang mau bertanya boleh. Ustadz mau tanya. Mangga boleh. Kalau dalam bahasa Arab juga ada ini ya, misalnya sakit jantung, apa bahasa Arabnya sakit kepala apa itu dari 2 kata terpisah atau gimana, atau misalnya sakit hati atau apa gitu, itu bahasa Arabnya? Iya. Secara umum ada ya, maksud saya misalnya sakit perut sering disebut mabtun. Mabtun sakit perut. Kemudian sakit kepala biasa disebut sudah atau juga masdu' itu. Jadi ada nama-nama penyakitnya. Ada yang 1 kata, ada yang 2 kata. Misalnya darah tinggi, ya, darah tinggi. Mereka orang Arab sering menyebut dhaghtud dam, gitu ya. Darahnya ya darah tinggi artinya gitu ya. Jadi ada yang 1 kata sakit tertentu namanya, ada yang 2 kata. Ya kayak sudah tadi itu sakit kepala, dalam bahasa Indonesia kan sakit sama kepala ya, sakit kepala 2. Tapi bahasa Arabnya cukup 1. Sudaun sakit kepala, sakit perut. Bahasa Arabnya mabtunun sakit perut. Tadi itu sakit apa tadi itu tinggi darah tinggi, ali dhaghtud dam, berarti 3 malah ali dhaghtud dam gitu. Jadi ada nama-namanya tersendiri. Iya baik. Jadi ada istilahnya ya? Ada istilahnya, betul, ada istilahnya. Istilah kedokterannya ada. Oh iya. Kalau sakit hati apa Ustaz? Waduh, sakit hati berat nih. Sakit hati apa ya? Broken heart, Ustaz. Broken heart. Enggak tahu. Kolbi Marido. Wallahualam, sakit hati belum pernah dengar dan belum tahu tuh ya. Secara khusus sakit hati ya bisa aja sih kita bilang tadi kolbi marido, tapi sepertinya itu bahasa Indonesia yang diarabkan gitu. Wallahualam kalau sakit hati. Atau bisa juga disebut ini ya ilham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Iya. Wal hazan. Ham itu kan lebih kepada hatinya galau gitu ya. Hatinya ya, termasuk sakit gitu. Kurang lebih itu. Penyakit hati ya, penyakit hati. Ya, penyakit hati. Bukan sakit hati itu. Ya. Dua kata. Ada lagi. Iya, beda lagi tuh. Itu penyakit ya. Allah ada istilahnya sendiri. Allah alam. Kalau yang tadi itu penyakit hati ya. Kalau yang tadi apa tuh doa? Yang mana?
Ya kalau itu penyakit ini karena was-was, karena galau, karena kesedihan yang luar biasa, dan karena itu dia menyelimuti hati kita. Gitu. Iya. Ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan, Ibu Syifa. Baik. Yuk kita ke sebelah kiri. Wazan kata sifat yang kelima, maksudnya wazan yang kelima, kata yang sewazan dengan ini. Wazannya ada af'alu, af'alu, ya, wazannya af'alu. Contohnya adalah akbaru, aktsaru, a'lamu, asyaddu, ahsanu. Ini seluruhnya sewazan. Yang agak beda asyaddu. Agak beda nih, tapi dia dimasukkan secara umum ke wazan af'alu. Asyaddu ini. Kenapa? Karena ada dal yang double. Karena dalnya double inilah yang membuat dia berbeda bentuknya. Tetapi secara umum asyaddu masuk pada wazan af'alu. Ya. Akbaru, aktsaru, a'lamu, asyaddu, ahsanu. Nama lain dari wazan ini adalah isim at-tafdhil. Isim tafdhil. Kalau dalam bahasa kita lebih atau paling. Ya, misalnya akbaru, Allahu akbar. Allah maha besar, atau boleh juga yang paling besar, gitu ya. Aktsaru bisa paling banyak atau boleh juga lebih banyak. A'lamu lebih tahu atau juga paling tahu. Asyaddu lebih keras atau juga paling keras. Ahsanu lebih baik, boleh juga paling baik, tergantung konteksnya. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris apa ya, more sama most ya. Itu kurang lebih sama ya. Kadang disebut juga af'alut tafdhil. Ya, ini nama lain saja. Wazan af'alu untuk maksud sifat lebih tuh yang tadi saya bilang lebih, atau komparatif, lebih baik dari itu. Ini lebih baik dari itu. Ya, komparatif. Contoh kalimat komparatif, Muhammadun afdalu, dari kata-kata fadlun. Fadlun kan utama, dilempar menjadi wazan af'alu. Ini wazan af'alu di atasnya, af'alu. Dari fadlun jadinya afdalu, lebih utama. Al-ibad, Muhammad adalah yang terbaik. Oh, di sini yang terbaik dari para hamba, dari hamba-hamba yang lain. Jadi bisa lebih, bisa paling, gitu ya. Bisa lebih, bisa paling. Ya. Afdal sendiri itu diserap oleh bahasa Indonesia. Cuma lucu, Indonesia bahasa kita menyebutnya lebih afdal. Padahal afdolnya itu sudah bermakna lebih kan. Ya kan? Tapi kita sering nyebut ini lebih afdol dari itu. Padahal kalau kita sebut afdol saja dalam bahasa Arab itu sudah bermakna lebih. Gitu ya. Baik. Itu ada yang mau bertanya di titik ini, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Catatan di halaman berikutnya Ibu-ibu semua. Sambil santai saja ya, yang mau minum boleh, yang mau ngopi boleh juga. Siang-siang disuruh mikir ini ya. Baik, dikit Ustaz, nih. Afwan mau tanya sedikit. Boleh, silahkan. Asyhadu itu akar katanya apa ya Ustaz? Akar katanya shin, dal, dal. Shin, dal, ya, dibacanya dal. Kalau ya bisa syadda. Atau Ibu pernah dengar syadid. Misalnya yang barusan tuh Bu. Nih, yang dibaca Bu baris terakhir. Ya, baris terakhir ya. Syadidul iqab. Syadid keras. Kalau lebih keras atau paling keras jadinya begini. Asyaddu. Lihat. Syadid keras. Syadidnya aja udah keras tuh. Ditambah asyaddu, lebih atau paling. Ya. Syukran Ustaz.
Afwan. Saya tambahkan lagi di sini akbar normalnya kabir. Kabir besar. Aktsar normalnya katsir. A'lam alim. Ya. Asyad atau asyaddu syadid. Ahsan hasan. Normalnya hasan. Hasan baik, ahsan lebih atau paling. Syadid keras, asyaddu lebih atau paling keras. Alim mengetahui. Kalau a'lam lebih tahu. Katsir banyak, aktsar lebih atau paling banyak. Kabir besar, akbar paling atau lebih. Ya. Baik, yuk kita coba untuk mengetahui atau Ibu dikenalkan terlebih dahulu tentang tasrif fi'il mudhari lengkap 14 domir. Ibu belum diminta untuk hafal. Ya, mudah-mudahan sih kelas ini sih biasanya cepet ya. Kalau hafal langsung sih bagus. Kalaupun belum nggak apa-apa, karena setelah ini akan ada latihan-latihan yang didesain supaya ibu mudah hafal gitu ya. Hari ini belum hafal tidak apa-apa, masih ada hari besok insya Allah. Besok belum hafal juga masih ada besoknya lagi. Belum hafal juga masih hari besok. Mudah-mudahan panjang umur. Baik. Catatan, di juz 1 peserta baru dikenalkan 7 macam perubahan kata kerja fi'il. Fi'il dengan perubahannya 7 tuh ya. Alasannya karena yang 7 bentuk itu paling sering dijumpai di dalam Al-Quran. Yang hum, antum, ana, nahnu, huwa, hiya, ya kan? Itu yang paling banyak di dalam Quran. Di juz 2 ini peserta akan dikenalkan secara lengkap perubahan fi'il madhi dan mudhari. Madhinya sudah tuh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna dan seterusnya sudah kita lalui. Nah, sekarang fi'il mudhari. Semua menjadi masing-masing 14 kata atau 14 domir, 14 kata ganti. Biasanya cara mudah untuk menghafalnya dibawakan dengan cara berirama. Baik, tasrif fi'il mudhari lengkap. Ibu-ibu lihat dulu. Mufrad tunggal ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana itu semuanya tunggal tuh ya. Ke samping musanna. Musanna itu 2. Lihat huma, domirnya itu huma, laki-laki, huma, perempuan, antuma, laki-laki, antuma, perempuan. Jamak lebih dari 3 plus. Hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Ya. Baris pertama itu disebut dengan ghaib. Ghaib itu berarti orang ketiga. Huwa kan dia tuh, dia 1 orang. Huma, dia 2 orang. Hum, mereka, orang ketiga. Ya, yang bawahnya hiya, huma, hunna itu juga sama, orang ketiga tapi khusus perempuan. Ya. Yang di bawahnya mudzakkar, mukhatab, orang kedua laki-laki. Anta 1 orang, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian banyak ya kan. Bawahnya lagi anti, antuma, antunna orang kedua perempuan. Anti kamu 1 perempuan kan, antuma kalian berdua, antuna banyak. Nah, di bawahnya orang pertama ana, nahnu, laki-laki dan perempuan. Saya kecepatan nggak? Karena saya anggap paham. yang lalu tuh, yang dulu sama saja kalau domirnya sih. Tinggal saya jelaskan perubahannya. Ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dulu saya pernah bikin apa itu namanya video kalau nggak salah ya, pakai tangan. Ya, huwa, huma, hum, laki-laki. Hiya, huma, hunna, perempuan. Anta, antuma, antum, laki-laki. Anti, antuma, antunna, perempuan. Ana, nahnu, laki-laki dan perempuan. Setiap atas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Baik. Coba. Biasanya iramanya sih begini. Kalau kemarin kan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Gitu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna.
fa'altu, fa'alna. Gitu ya, fi'il madhi. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini fi'il mudhari. Iramanya boleh sama, boleh enggak sama. Yang penting hafal. Irama hanya untuk sarana kita cepat hafal. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Fi'il mudhari. Saya ulangi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ketiga kalinya biar tambah familiar. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Itu. Kalau ibu hafal, semua fi'il mudhari dilempar ke sini jadinya sama. Saya kasih contoh. Misalnya yaftahu, artinya membuka. Contoh ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Sama tuh. Oke? Oke, Ustadz. Tapi boleh bertanya, Ustadz? Boleh tuh. Ustadz, bentuk musanna itu ada dua kan ya, Ustadz? Ini kan alif nun, ada juga iya nun. Begitu, Ustadz? Yang mana tuh? Boleh Misal, ditunjuk biar kelihatan? Oh. Oh ya, ini yang ini bukan? Iya, Ustadz. Ini ani. Oh. Huma, mana Ya, Ustadz ya? Ini bukan. Huma ini. Taf'alani, ada taf'alaini, begitu Oh, Ustadz? baik. Kalau di dalam fi'il mudhari cuma tambahannya ani. Kalau yang ini Ibu itu untuk isim. Oh, gitu. Misalnya masjidun, 2 masjid, masjidani atau masjidaini. Tapi kalau dalam fi'il mudhari, ini lihat nih yang musanna di tengah tuh musanna, ujungnya sama ani doang. Ani semua. Yaf'alani huma, laki-laki. Huma perempuan. Taf'alani. Ujungnya sama tuh. Beda depannya saja. Antuma, taf'alani, antuma juga taf'alani. Jadi nggak boleh taf'alaini. Itu untuk isim. Ya. Hanya itu ya Ustadz ketentuannya ya? Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, ibu-ibu, fi'il mudhari ini cirinya adalah ada anita. Anita, cirinya di awalnya ada Anita. Anita itu apa? Anita, A-nya Hamzah, nun, nun, itu nun, kemudian nita, ya tuh. Jadi Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat biar cepat hafal, Anita. Ya, lihat. Yaf'alu, ya-nya itu. Dia berbuat. Dianya satu. Kalau dianya berdua, yaf'alani tuh, iya-nya juga di awal ditambahin alif dan nun di akhir. Hum yaf'aluna, iya-nya di awal masih ya, waw dan nun di akhir. Ya. Hiya berubah dari ya jadi taf'alu, taknya itu berubah. Kelihatan? Kemudian huma taf'alani, taknya di depan. Kemudian alif dan nun di akhir karena 2 orang. Kalau hunna mereka perempuan banyak, yaf'alna. Yaf'alna. Jadi hiyanya taf'alu,
humanya taf'alani, hunnanya yaf'alna, dia berubah jadi ya. Anta taf'alu. Nah, ternyata Ibu lihat anta nih sama hiya perubahannya sama tuh. Sama-sama taf'alu, nggak ada perbedaan, sama. Hiya dan anta. Antuma taf'alani, taknya di awal, alif dan nun di akhir. Antum taf'aluna, tak di awal, waw dan nun di akhir. Ini yang sering kita temukan ya. Tak di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Anti, nah ini khusus perempuan. Ibu-ibu harus tahu nih, karena sesuai anti, perempuan. Taf'alina, taf'alina, kamu berbuat anti. Antuma taf'alani, nah, ternyata antuma perempuan, yang ini nih yang saya kasih tanda, di atasnya antuma laki-laki sama. Huma, dia berdua perempuan sama. Taf'alani, taf'alani, taf'alani. Tuh. 3 ini sama, tadi hiya dan anta juga sama. Banyak yang sama nih. Kalau antum sama hum, Ibu, antum sama nih hum di atas nih. Yaf'aluna hum, antum taf'aluna. Dia enggak sama tapi mirip. Bedanya ya di awal, tak di awal. Ya kan? Ya. Kembali lagi, antunna taf'alna. Nah, antunna nih Bu mirip dengan hunna. Hunna dan antun. Kalau hunna mereka perempuan. Kalau antunna kalian perempuan. Kalau hunna yaf'alna, iya di awal. Kalau antunna taf'alna, taknya di awal. Ana mudah gampang hafalnya af'alu, nahnu naf'alu. Belum hafal tidak apa-apa, memang baru dikenalkan. Yang mau bertanya lagi boleh silahkan. Ustadz, saya nadanya belum hafal Ustadz. Enggak apa-apa, nanti kita, yuk supaya hafal deh, kita bareng-bareng. Iya. Oke, 1, 2, 3 boleh ngikut bareng-bareng di tempat masing-masing. Kalau nggak mau kedengaran fals boleh dimatiin, nggak apa-apa itunya. Yang penting ikut aja. Baik. Kebiasaan kan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau ini yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Sekali lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Sekali lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Af'alu, naf'alu. Nah, ujungnya doang boleh dah. Af'alu, naf'alu. Nah, kalau Ibu hafal, ini silahkan nanti Ibu didengar, kan nanti ada itunya ya. Ini di record nggak ya? Nanti atau bisa saya kirimkan itunya, soundnya, didengar di rumah gitu ya. Ini saja sih sarana gitu ya. Kalau Ibu udah hafal dan nggak perlu sarana ini nggak apa-apa juga, nggak ada masalah gitu ya. Ini sarana saja. Biasanya di pesantren-pesantren pakai lagu begini, pakai irama. Meskipun setiap pesantren biasanya beda-beda gitu ya. Kalau Ibu hafal nih misalnya, kata yang sama selama di fi'il mudhari hasilnya sama. Contoh yang lain yaqra'u ya. Yaqra'u itu kan membaca. Kita coba. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Sama tuh. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Ya kan?
Takra'u, takra'ani, takra'una, takra'ina, takra'ani, takra'na, aqra'u, naqra'u. Sama. Ya, belum itu. Apalagi semua. Mau apa lagi? Apa? Yaktubu. Yaktubu sama. Cuma taknya di tengah itu dhammah, nggak berubah. Yang berubah ujungnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Sama. Kire. Lainin dulu. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Nanti pekan depan ada pekan depan latihan. Pekan depannya lagi tuh ada mencari fi'il mudhari di pertemuan ke-12. Mencari fi'il mudhari gitu ya. Artinya ini akan terus kita akan ketemu gitu, Ibu nggak usah khawatir, barangkali mungkin ada yang belum hafal, nggak jadi masalah. Siapa yang mau nyoba baca yaf'alu biar familiar aja? Boleh pakai irama, boleh enggak? Barangkali misalnya boleh. Ibu Wati bukan suaranya? Syifa. Oh, Ibu Syifa, mangga Ibu Syifa. Mangga Ibu Syifa. Yang mana Bu Syifa? Yang yaf'alu aja ya? Iya. Mangga. Kita dengarkan Bu Syifa. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Masya Allah. Taf'alina. Ini gimana nadanya, Pak? Taf'alina. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Masya Allah. Keren. Coba Bu Syifa, coba ya. Yaf'alu dirubah jadi yaftahu. Membuka. Yaftahu. Sama tuh. Tinggal dirubah ujungnya saja. Boleh Bu Syifa? Nyoba ya. 1, 2, 3. Yaftahu. Yaftahuna. Masya Allah. Yaftahani, yaftahuna. Betul. Yaftahu. Oh ya. Taftahu. Taftahu. Taftahani, taf'alna. Betul. Jadi taf'alna. Yaftahna. Iya. Yaf'alna. Apa tadi? Yaftahna. Yaftahna. Oh iya. Nanti aja deh, nggak usah deh Bu. Yang ini aja dulu, yang ini dulu. Ya, yang yaf'alu. Nanti kalau yaf'alunya sudah oke, nanti dirubah apa saja hasilnya sama. Yang penting yaf'alunya dulu. Hebat, Ibu Syifa, keren. Ahsanti. Satu lagi, siapa yang mau nyoba? Nggak perlu pakai irama, artinya mau pakai silahkan. Enggak. Atau irama sendiri juga boleh. Barangkali Bu Efni punya iramanya sendiri, gitu, boleh juga. Yang penting sama ujungnya. Siapa yang mau nyoba? Satu orang lagi dah. Bu Herlin barangkali, Bu Upit, ya. Bunda. Katanya apa Ustadz? Yang ini aja dulu, biar familiar dulu ini. Oh, yang ini? Yang yaf'alu. Nggak pakai nada nggak apa-apa kan ya Ustadz? Boleh. Ke bawah, ke samping? Apanya nih? Ininya ya? Yaf'alu, yaf'alani. Oh, itu ya, ke samping, betul, ke samping. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'al. Afwan Ustaz. Ya, keren. Naf'alu ya. Hebat. Ibu Herlin, ahsanti. Satu orang lagi biar witir. Yang mau baca. Umi Iza barangkali atau coba ya Ustadz. Boleh. Ntar kalau ada yang lupa kasih tahu ya Ustadz. Siap. Siap. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna.
taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu. Afwan, lupa Ustadz bawahnya. Af'alu, naf'alu. Iya, af'alu, naf'alu. Keren. Ntar latihan lagi Ustadz. Hebat. Baik, alhamdulillah. Itu tasrif fiil mudhari lengkap. Intinya ibu-ibu semua di awalnya ada anita, ya. Bisa ya tuh, kebanyakan ya. Bisa ta, bisa nun cuma satu, nahnu. Bisa hamzah cuma satu di ana. Kebanyakannya ya sebagai ya dan tak ya yang banyak, ya dan tak. Nun dan hamzah cuma satu. Itu ya. Baik, saya ulangi iramanya biar barangkali yang perlu iramanya nanti mudah mengikuti. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Kalau ibu sambil masak goreng tempe sambil ngulang bisa juga tuh. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, boleh. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Oke. Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Nanti depan sebelum kita masuk ke terjemah perkata, kita bareng-bareng dulu deh ya untuk mengingat 3 kali dah misalnya. Bareng-bareng yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna dan seterusnya. Itu ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, ibu-ibu masih ada waktu sekitar 5 menitan tuh. Kita coba mentadaburi ya yang tadi kita baca dari ayat 191 sampai 196. Ayat-ayat ini secara umum ibu-ibu semua Allah berbicara tentang peperangan ya. Termasuk juga di dalamnya peperangan di bulan haram. Nah, yang kedua, separuh terakhirnya Allah berbicara tentang haji. Ya, Allah berbicara tentang haji dengan beberapa aturan yang Allah sampaikan, terutama di ayat yang terakhir ya 196. Nah, kita coba untuk mentadaburi beberapa ayat saja karena waktunya juga tidak banyak. Misalnya yang ini. Kita pilih saja ya. Mana? Ini deh nih di baris ke-8 tuh. Berarti ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Dan berinfaklah kalian fi sabilillah di jalan Allah. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Nah, kata-kata infak Allah sebut dan digandeng dengan redaksi fi sabilillah. Kan bisa saja Allah katakan wa anfiqu dan berinfaklah kalian. Bisa saja tuh maknanya jelas. Tetapi Allah gandeng, Allah kaitkan dengan fi sabilillah di jalan Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa infak yang kita keluarkan itu hanya akan sampai kepada Allah ketika fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya apa? Di jalan Allah itu maksudnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya infaknya kita berikan kepada orang kafir yang fakir miskin. Ada tetangga kita, katakanlah tidak beriman, tapi dia fakir miskin. Kita berinfak itu dalam makna yang umum kepada mereka, bukan berzakat, berinfak. Nah, apakah itu fisabilillah? Itu fisabilillah juga. Kenapa? Karena itu dalam makna yang diperintahkan oleh Allah untuk membantu sesama, gitu ya.
Jadi fisabilillah bukan hanya kepada orang yang beriman gitu objeknya, tetapi kepada yang tidak beriman selama mereka berhak untuk dibantu itu termasuk fisabilillah. Ayat ini turun berkaitan dengan perang. Ya, perang juga fisabilillah dong, jalan Allah. Kita lihat. Wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Maksudnya adalah konteksnya perang. Jadi waktu itu ibu-ibu sekalian, perang jihad di jalan Allah itu sahabat harus ya berjihad dengan jiwanya, siap untuk bertempur, berperang, juga mereka harus membiayai diri mereka sendiri. Harus beli kuda perang dan harus beli senjata perang, gitulah. Kenapa? Sebab tidak disediakan oleh negara, beda dengan hari ini. Jadi di zaman dulu itu kalau mau perang, dia harus siap raga, siap jiwa, siap harta. Dia harus keluar harta tuh. Ya, untuk apa ya? Untuk beli persiapan perang. Kuda perang diantaranya senjata perang. Jadi Allah perintahkan kaum muslimin waktu itu, berinfaklah kalian di jalan Allah. Kemudian Allah kaitkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Loh, hubungannya apa infak di jalan Allah dengan larangan menjatuhkan diri kepada kebinasaan? Nah, dulu ternyata ayat ini turun pada saat, seingat saya, perang Mu'tah. Seingat saya ya, nanti saya cek lagi. Perang Mu'tah. Nah, perang ini terjadi di saat krisis. Ya, terjadi di saat krisis ekonomi. Musim panas yang sangat merusak pertanian ya. Nah, waktu itu jarang sekali orang yang menginfakkan hartanya untuk perang Mu'tah ini nih. Nah, karena sangat sedikit, maka turunlah ayat Allah, wa anfiqu fisabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian jatuhkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak infak, itu sama seperti kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Kenapa? Kita mau perang. Kalau kita mau perang nggak ada yang infak, sama saja kita membunuh diri sendiri gitu loh. Mending sekalian nggak perang. Masalahnya kita mau perang gitu loh. Itu ya. Nah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah ini juga dalil yang berkaitan dengan tadi ya yang saya sampaikan di awal, larangan untuk menzolimi diri sendiri. Misalnya orang-orang Syiah di 10 Muharram, ya, hari Asyura, itu menyakiti diri mereka sendiri, menyobek-nyobek diri mereka, tubuh mereka dengan silet, dengan pedang. Kenapa? Karena memperingati terbunuhnya Husain, ya, radhiyallahu anhu. Nah, dengan cara apa? Menyakiti diri mereka sendiri untuk ikut merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Husain menurut mereka. Nah, itu dilarang. Kenapa? Itu bagian dari tulqu biaidikum ila tahlukah. Apalagi bunuh diri. Itu ya. Apalagi minum racun dan seterusnya itu dilarang dalam agama. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya siapa yang berbuat baik itu melahirkan cinta Allah kepada dirinya. Itu ya. Dikit lagi menarik setelahnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah, untuk Allah. Ibu lihat kalau perintah salat wa aqimus shalah gitu ya. Perintah zakat wa atuz zakah. Perintah puasa kutiba alaikumus syiyam. Enggak ada lillahnya itu. Tetapi haji dan umroh pakai lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah, untuk Allah saja. Kenapa? Kenapa sholat nggak ada lillahnya? Ya, nggak ada redaksi diikuti dengan kata lillah. Zakat juga begitu, puasa Ramadan juga begitu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, dan seterusnya. Tapi di sini wa atimul hajja wal umroh lillah. Para ulama kita mengatakan sebab haji dan umroh itu potensial tidak lillah. Apalagi di Indonesia. Sebelum haji, sebelum umroh harus selamatan. Ya, selamatan ngundang orang tuh.
Walimatus safar. Walimatus safar ya, walaupun walimatus safar betul itu apa namanya ada landasan syar'inya, tapi maksudnya potensi untuk itu merusak lillah kita tuh. Nanti setelah pulang haji, setelah pulang umroh, walimah lagi. Apa selamatan lagi kan? Orang pada datang. Nah, itu potensi untuk tidak lillah. Saya tidak mengatakan mereka tidak lillah, tapi potensi untuk tidak lillah. Pulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Kalau nggak ada haknya, kayaknya gimana gitu misalnya. Pulang umroh Pak Umroh, nggak ada ya Pak Umroh Maya. Gitu. Itu tuh. Jadi potensial untuk tidak lillah atau awalnya lillah tapi banyak godaan untuk tidak lillah. Dan karena itu Allah katakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah saja. Ini adalah ibadah yang khusus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ibu-ibu semua, sedikit tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup? Ya, cukup ya, sepertinya cukup, tidak ada pertanyaan. Terima kasih ibu-ibu semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Terima kasih, hatur nuhun, kita akhiri majelis kita. Insyaallah ketemu lagi di pekan depan. Pekan depan mau jam 1 atau mau jam 10 nih? Ustadz, jadwalnya Ustadz aja. Jadi gini Bu, saya kan sebelum pandemi itu ada jadwal Sabtu. Ada jadwal Sabtu, tapi Sabtunya itu 2 pekan sekali. Jadi sebulan 2